Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi kita ke video pembelajaran matematika untuk kelas 10 semester 1. Dalam video ini, Ibu akan membahas materi sistem persamaan linear 3 variabel. SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel, bentuk umumnya seperti yang kalian lihat, terdiri dari 3 persamaan linear dengan 3 variabel. Di sini Ibu menggunakan X, Y, dan Z. A1, A2, A3 merupakan koefisien dari variabel X. B1, B2, B3 merupakan koefisien dari variabel Y. Sementara C1, C2, dan C3 adalah koefisien dari variabel Z. Sedangkan D1, D2, dan D3 merupakan konstanta dari masing-masing persamaan ya. Oke, metode penyelesaian dari SPLTV ada 4. Yang pertama eliminasi, kedua substitusi, yang ketiga metode campuran. Campuran di sini adalah campuran eliminasi dan substitusi, dan yang keempat adalah determinan. Dalam video ini, Ibu akan membahas tentang metode determinan. Oke, metode determinan. Misalkan diberi SPLTV seperti tadi, A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus 2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan, yang pertama harus kalian tentukan adalah determinan utama, yaitu determinan dari koefisien variabel X, Y, dan Z. Jadi, koefisien dari masing-masing variabel ini kalian pindahkan ke bentuk seperti tabel ya. Di sini tabelnya terdiri dari 3 baris dan 5 kolom. Kolom pertama diisi oleh variabel koefisien variabel X. Kolom kedua diisi koefisien variabel Y. Kolom ketiga diisi koefisien variabel Z. Untuk kolom keempat, mengulang dari kolom 1, dan kolom kelima mengulang dari kolom kedua. Tidak sampai mengulang ini ya, yang kolom ketiga ya. Jadi, tabel yang dibuat untuk determinan utama terdiri dari 3 baris dan 5 kolom. Di sini koefisien X, ini koefisien Y, koefisien Z. Mengulang lagi koefisien X dan koefisien Y. Nah, bagaimana menentukan nilai determinan utama? Yaitu A1, B2. Yang pertama, suku pertama adalah A1 kali B2 kali C3 ditambah B1 C2 B1 C2 A3 ditambah C1 A2 B3. Kemudian dikurangi dengan jumlahan dari A3B2C1 ditambah B3C2A1 plus C3A2B1. Kayaknya susah ya, banyak juga. Tidak perlu dihafalkan seperti ini. Cara yang mudah adalah menentukannya dengan seperti ini. Perhatikan, suku pertama ini diperoleh dari hasil perkalian menyilang dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah yaitu A1, kemudian B2, kemudian C3 ya. Ini menyilangkan dari atas ke bawah sehingga diperoleh suku yang pertama. Kemudian kita beralih ke sebelahnya, B1 C2A3. Hasilnya diperolehlah suku yang kedua ini, B1 C2A3. Betul ya? Selanjutnya ada perkalian C1A2B3 sehingga diperolehlah suku yang ketiga, yaitu
Ini. Nah, sudah tampak ya. Jadi tidak perlu menghafalkan, oh ini A berapa, B berapa, C berapa, seperti itu. Cukup kalian posisikan seperti ini dengan perkalian menyilang ya. Itu yang pertama diperoleh suku pertama, perkalian menyilang yang kedua diperoleh suku yang kedua, dan perkalian menyilang dari atas ke bawah yang ketiga diperolehlah suku yang ketiga. Sedangkan untuk suku yang selanjutnya diperoleh dengan perkalian menyilang dari bawah ke atas. Berarti kan A3, B2, C1. Diperolehlah suku yang keempat ini, A3, B2, C1. Betul ya? Selanjutnya B3, C2, A1. Diperolehlah suku yang kelima. Ini. B3, C2, A1. B3, C2, A1. Dan berikutnya adalah C3 kali A2 kali B1. Diperolehlah suku yang keenam ya. Suku yang pertama, kedua, ketiga menyilangnya tadi dari atas ke bawah, menyilangnya seperti ini. Dan suku yang keempat, 5, dan 6 diperolehnya menyilang dari bawah ke atas. Kalau kalian gambar sendiri akan tampak seperti irisan tempe. Wah, kalau kalian pernah mengiris tempe sebelum digoreng itu ya, seperti itu ya. Jadi akan lebih mudah mengingat bagaimana cara menentukan determinan utamanya. Oke. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menentukan determinan variabel X atau disingkat dengan DX, yaitu determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien variabel X dari determinan utama dengan konstanta ruas kanan. Sebelumnya tadi, ini determinan utamanya kan seperti ini, dari koefisien A, B, C, ya, A, B, C, A, B, C lagi. Nah, untuk determinan X, yang A, kolom yang A, diganti dengan D1, D2, dan D3. Tidak hanya yang di depan, tapi juga yang di kolom keempat ini. Jadi, semua A diganti dengan D. Angkanya tetap ya. Yang A1 diganti D1, A2 diganti D2, A3 diganti D3. Cara perkaliannya sama dengan yang determinan utama tadi. Jadi menyilang dari atas ke bawah, dan yang yang suku keempat 5, 6 diperoleh dengan perkalian menyilang dari bawah ke atas. Jadi menentukan dx-nya yaitu D1 B2 C3 ditambah B1 C2 D3 ditambah C1 kali D2 kali B3 dikurangi dengan jumlah dari D3 B2 C1, B3 C2 D1, dan C3 kali D2 kali B1. Sampai di sini ya. Nah, kalian sudah memperoleh nilai determinan utama dan juga determinan X. Maka untuk menentukan nilai X-nya sendiri dengan cara dx dibagi determinan utama ya. Nih. Oke, selanjutnya adalah determinan variabel Y. Determinan variabel Y ini, kalau tadi yang variabel X, yang koefisien variabel X-nya diganti dengan konstanta. Kalau variabel Y, berarti yang diganti adalah koefisien dari variabel Y, berarti yang di kolom kedua dan kolom kelima semuanya diganti dengan D ya. Harusnya kan diisi B, kalau di determinan utama ini kan B 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3 juga. Kalau di determinan Y diganti dengan D1, D2 dan D3, begitupun di kolom kelima ya. Jadi semua B diganti dengan D. Diperolehlah DY
atau determinan variabel Y sama dengan A1 kali D2 kali C3 ditambah D1 kali C2 kali A3 ditambah C1 A2 D3. Kemudian dikurangi dengan jumlahan dari A3 kali D2 kali C1, kemudian D3 kali C2 kali A1, dan C3 kali A2 kali D1. Selanjutnya untuk menentukan nilai, maaf ini Y ya, nilai Y-nya, oke ya, menentukan nilai Y ya, ini ditentukan dengan DY per D. Oke, selanjutnya kita menentukan determinan variabel Z ya, atau DZ, yaitu determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien variabel Z dari determinan utama dengan konstanta ruas kanan. Kalau yang X tadi A-nya yang diganti D, kalau yang Y B-nya diganti D, sementara kalau Z yang C diganti dengan D. Ya, berarti kolom ketiga diganti dengan D1, D2, dan D3. Sehingga DZ diperoleh dengan perkalian dari A1 B2 D3 ditambah B1 D2 A3 ditambah D1 A2 B3. Kemudian dikurangi dengan jumlah dari A3 B2 D1, B3 D2 A1, dan D3 A2 B1. Caranya seperti tadi juga, menyilang dari atas ke bawah, ini untuk yang ini. Kemudian suku yang keempat 5, 6 diperoleh dengan perkalian menyilang dari bawah ke atas. Oke. Nah, setelah kalian peroleh DZ-nya, untuk menentukan nilai Z-nya sendiri adalah DZ dibagi D, atau D determinan variabel Z dibagi determinan utama. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Diberikan SPLTV sebagai berikut. Tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan dengan metode determinan. Tadi langkah pertama yang harus kalian cari adalah menentukan determinan utama ya. Determinan utama itu koefisien dari X, Y, dan Z dibentuk menjadi tabel yang terdiri dari 3 baris dan 5 kolom. Ya. Oke, perhatikan di sini sudah Ibu beri warna. Yang variabel X Ibu beri warna biru, yang Y Ibu beri warna merah, dan yang Z beri warna hijau. Kemudian ini kita tinggal memindahkan variabel koefisien-koefisiennya dalam tabel. Yang pertama diisi variabel X, yaitu 2, 3, dan 5. Baris kedua, kolom kedua diisi dengan variabel Y, yaitu 3, negatif 4, dan negatif 2. Kalau ada operasi pengurangan seperti ini, nanti ikutnya menjadi bilangan negatif ya. Selanjutnya variabel Z di kolom ketiga, yaitu 2, 1, dan min 3. Nah, perhatikan, kalau di depan variabel tidak dituliskan angkanya, maka dia 1. Oke, kalau variabelnya tidak dituliskan, berarti dia nilainya 0. Ini kan dituliskan variabelnya, tapi tidak dengan angka di depannya, maka berarti koefisiennya adalah 1. Begitu, nggih. Kemudian kolom keempat mengulang dari kolom 1, kolom kelima mengulang dari kolom kedua, atau koefisien variabel Y. Selanjutnya kita tentukan determinan utamanya, yaitu dari perkalian menyilang, ya, dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Jadi seperti ini. Yang pertama adalah 2 kali negatif 4 kali negatif 3, kemudian ditambah 3 kali 1 kali 5, dan ditambah 2 kali 3 kali negatif 2. Ya, seperti ini.
kemudian dikurangi dengan yang menyilang dari bawah ke atas. 5 kali negatif 4 kali 2 ditambah negatif 2 kali 1 kali 2 ditambah negatif 3 kali 3 kali 3. Oke, ini hasilnya adalah 2 kali negatif 4 kali negatif 3 hasilnya 24, 3 kali 1 kali 5 hasilnya 15, 2 kali 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 12. Kemudian dikurangi dengan 5 kali negatif 4 kali 2 hasilnya negatif 40. Negatif 2 kali 1 kali 2 hasilnya negatif 4. Dan negatif 3 kali 3 kali 3 hasilnya negatif 27. Kemudian kita hitung masing-masing ya, yang ini dan yang ini. Berarti 24 tambah 15 tambah negatif 12 hasilnya 27 dikurangi negatif 4 tambah negatif 4 negatif 40 ditambah negatif 4 ditambah negatif 27 hasilnya negatif 71. Jadi tinggal kalian hitung 27 dikurangi negatif 71. Hasilnya adalah 27 ditambah 71 sama dengan 98. Ini adalah nilai dari determinan utama. Selanjutnya kita tentukan determinan koefisien X. Oke, tadi kalau koefisien variabel X itu yang kolom 1 dan kolom 4 diisi dengan konstantanya ya. Berarti tinggal yang warna biru ini diganti dengan yang warna hitam. 15, 6, dan negatif 4. Betul ya, yang ini pun juga. Kemudian menghitungnya juga sama, tinggal menyilang dari atas ke bawah dikurangi yang menyilang dari bawah ke atas. Ya, seperti ini. Sambil dicek ya, apakah angkanya sudah betul atau belum. Yang pertama 15 kali negatif 4 kali negatif 3, kemudian 3 kali 1 kali negatif 4, dan selanjutnya 2 kali 6 kali negatif 2. Dikurangi dengan yang menyilang dari bawah ke atas. Negatif 4 kali negatif 4 kali 2, betul. Negatif 2 kali 1 kali 15, dan selanjutnya negatif 3 kali 6 kali 3. Oke. Kemudian kita hitung. Hasilnya adalah yang ini, hasilnya 180. 3 kali negatif 14 kali 1 hasilnya negatif 12. 2 kali 6 kali negatif 2 hasilnya negatif 24. Kemudian dikurangi dengan negatif 4 kali negatif 4 kali 2 hasilnya 32. Kemudian negatif 2 kali 1 kali 15 hasilnya negatif 30. Dan negatif 3 kali 6 kali 3 hasilnya negatif 54. Ingat ya, harus kalian cek ya. Siapa tahu ibu menuliskannya salah, nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Oke? Selanjutnya kita hitung. 180 ditambah negatif 12 ditambah negatif 24 hasilnya 144. Kemudian 32 ditambah negatif 30 ditambah negatif 54 hasilnya negatif 52. Jadi tinggal kalian hitung 144 dikurangi negatif 52. Atau sama saja dengan 144 ditambah 52. Hasilnya 196. Oke. Kemudian menentukan nilai X dengan dx dibagi d. Dx-nya adalah 196 dan d-nya tadi adalah 98. Maka kalau dibagi hasilnya adalah 2. Oke. Nilai X sama dengan 2. Sudah kita peroleh. Kemudian kita beralih ke determinan koefisien Y. Koefisien Y-nya diganti dengan konstanta. Kalau tadi yang kolom pertama dan kolom keempat diganti dengan konstanta, sekarang kolom kedua dan kolom kelimanya diganti dengan konstanta. Berarti yang lainnya sesuai dengan ini ya, koefisien ini yang
koefisien X, ini konstanta, koefisien Z, koefisien X, dan konstanta lagi. Oke, kita lanjut menghitungnya. Yang pertama adalah yang menyilang dari atas ke bawah, yaitu 2 kali 6 kali negatif 3. 15 kali 1 kali 5, dan 2 kali 3 kali negatif 4. Kemudian dikurangi yang menyilang dari bawah ke atas. 5 kali 6 kali 2, kemudian negatif 4 kali 1 kali 2, dan negatif 4 kali 3 kali 15. Oke, selanjutnya ini hasilnya adalah negatif 36 ditambah 75 ditambah negatif 24 dikurangi dengan 60 ditambah negatif 8 ditambah negatif 135. Hasilnya adalah 15 dikurangi negatif 83 atau 15 ditambah 83. Hasilnya 98. Jadi nilai Y-nya dapat ditentukan dengan Y sama dengan DY dibagi D, atau determinan koefisien Y dibagi determinan utama. Determinan Y-nya adalah 98 dan determinan utamanya juga 98. Maka kalau dibagi hasilnya adalah 1. Diperolehlah nilai Y sama dengan 1. Selanjutnya adalah determinan koefisien Z. Kalau untuk koefisien Z ini yang C-nya, koefisien Z-nya yang berwarna hijau diganti dengan konstanta yang berwarna hitam ini. Ya. Ini koefisien X, koefisien Y, ini konstanta, ini koefisien X, koefisien Y. Ini jadi yang digunakan yang berwarna biru, merah, dan juga hitam. Kemudian menentukannya adalah menyilang dari atas ke bawah dulu, yaitu 2 kali negatif 4 kali negatif 4, kemudian 3 kali 6 kali 5, dan 15 kali 3 kali negatif 2. Dikurangi dengan yang menyilang dari bawah ke atas. 5 kali negatif 4 kali 15, ditambah negatif 2 kali 6 kali 2, kemudian ditambah negatif 4 kali 3 kali 3. Ya. Hasilnya adalah yang ini 32 tambah 90 tambah negatif 90. Dikurangi dengan negatif 300 ditambah negatif 24 ditambah negatif 36. Berarti yang ini hasilnya 32. Yang ini hasilnya negatif 360. Berarti kalau dihitung hasilnya adalah 392. Nilai Z dapat ditentukan dengan DZ dibagi D. DZ-nya adalah 392, D-nya adalah 98. Kalau dibagi hasilnya adalah 4. Berarti sudah diperoleh nilai Z sama dengan 4. Nah, penyelesaian dari SPLTV tadi adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 4. Seperti itu ya. Bagaimana? Cukup sulit? Oke, sebagai latihannya, silakan selesaikan masalah ini dengan metode determinan ya. Ikuti saja langkah-langkahnya. Nanti akan kalian peroleh hasil seperti tadi. Caranya seperti tadi kok. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum kalian pahami? Bisa kalian sampaikan di ruang belajar web Semanka Batik saat kita pembelajaran ya. Atau kalian bisa menyampaikannya melalui WhatsApp dan bisa menyampaikan di kolom komentar video ini, oke? Untuk materi selanjutnya, silakan persiapkan untuk mempelajari sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Ini kurang ya, 2 variabel.
sepertinya di buku paket belum ada, jadi kalian bisa mencari dari web atau sumber belajar lainnya, oke? Kalau ada yang belum dipahami, silakan ulangi videonya atau bisa menanyakan langsung kepada Ibu, oke? Ibu cukupkan video kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.